Waduh, sak baru gua kena dong nih. Ini ada masker dari Pak RT. Ya, nanti kalau keluar rumah wajib nih hukumnya nih kalau udah dikasih masker nih. Saya dibawa, Pak. Akhirnya kita menyadari juga memang kalau untuk penerapan seperti social distancing, physical distancing ya, atau menjaga jarak, kerumunan massa segala macam itu memang susah diterapkan di Kalianyar. Saya waktu belum ada lockdown itu Pak, itu biasa saya tuh kalau pulang ya udah pulang aja gitu kan. Kalau sekarang enggak. Sekarang saya sangat menyadari bahayanya COVID-19. Sebelumnya saya takut-takut juga ya Mas seperti ini. Karena kehidupan kita gini satu rumah ramai orang. Kita rumahnya juga begini Mas ya. Kalau orang kaya sih rumah bertingkat sih nggak tahu saya ya, luas. Mungkin betah di rumah aja, naik turun atau gitu. Kalau kayak kita di sini, rumah semua sepetak-petak begini mau kemana gitu. Kalau di dalam juga kan jenuh, bosan. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Di sini kalau malam itu untuk tidur adik saya lah. Jadi sini suami istri, anak kadang-kadang 3 atau sekitar 4 orang. Punya kasur lantai. Iya, jadi pas dia ini istilahnya dia ada emang kita keadaan begini, jadi ini kita gunakan lah. Tiap malam ini dipakai untuk tidur emak, bapak, anak sama anak. Sekitar 3 atau 4 orang. Penerimaan pasien sendiri ini masih berjalan selama 24 jam. Jadi masih ada pasien rujukan dari rumah sakit ataupun yang datang perseorangan yang ingin diperiksa di rumah sakit darurat ini bisa masuk melalui pos. Sementara kami kembalikan ke studio. Pertama saya tahu itu di Depok. Jadi baru di Indonesia ada 1 warga negara Indonesia yang terdampak corona di Depok. Itu yang saya tahu tuh. Kalau yang pernah saya tahu, yang pernah saya lihat, yang saya pernah dengar, di antara beberapa virus memang itu, ada yang bilang istilahnya flu burung, apa gitu, memang yang paling berbahaya ini. Nah, saya waktu kejadian di Indonesia, saya masih bilang ini, waktu yang tadi bilang nanya, ya kan, itu waktu masih di Depok, saya masih biasa aja kok. Masih belum ada rasa-rasa ini belum. Nah, begitu pas saya mulai ngeh tuh, begitu pas kejadian di Itali. Ya kan, di Itali, terus di Korea sama di Iran tuh. Nah itu baru agak mulai gini nih. Wah. Yang saya mulai sadar begitu di sana di luar negeri itu mengadakan lockdown. Di sini belum Pak, di sini belum. Nah yang ini nih. Ini dulu sama anak saya nih. Anak saya, ponakan saya nih. Ya sekitar 3 atau 4 orang lah tiap malam nih. Ponakan saya nih. Jadi kamar ini sekitar 3 atau 4 orang Pak nih. Tiap malam ini 1, 2, belum yang lainnya nih. Ini. Ngumpul semua di sini berarti? Ya. Ngumpul semua sini. 23 orang kumpul semua. Ada di belakang. Langkah kita selanjutnya PRT 11 kan udah. Tapi hari ini sore makanya minta izin didampingi Pak RW untuk pembagian ke warga. Siap. Masker udah jadi. Siap. Karena ada salah satu warga saya tuh berkat himbauan Pak RW
Dia bikin masker banyak gitu, ada sekitar berapa ratus piece gitu kan. Cukup ya. Makanya saya berharap nih RT kan, saya alhamdulillah deh saya udah nggak bisa ngomong apa-apa nih, ada tokoh masyarakat ya. Cobalah kita menyatu nih ya dalam melawan hal kayak ini nih. Sudah saatnya kita bersatu, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah. Ini kan kejelasannya sampai bawah kan belum ada. Nah untuk itu sementara kita tidak usah mikirin bantuan dari pemerintah dulu. Kita coba upayakan menggali potensi yang ada di bawah dulu di wilayah. Jadi kalau pertama kali kita mendengar ya, memang sejak Januari itu informasi sudah ada di media massa. Masuk ke Kalianyar ini sudah mulai ramai ketika tanggal 16 Maret. Ya, pada tanggal 16 Maret itu sudah mulai masuk ke Jakarta itu sudah ada sekitar hampir 100 orang ya yang positif. Nah, mulai dari situ awalnya memang masyarakat itu nggak peduli gitu ya. Karena mendengar cuma ada di Cina, ya di Wuhan itu. Cuma di Kalianyar ini dianggap hal sepele masalah wabah corona itu ya. Kita mengkhawatirkan warga kita sendiri itu khawatir gitu, takut terkena dampak wabah masuk ke Kalianyar. Nah makanya saya berupaya ya sesuai dengan surat edaran dari Pak Lurah. Pak Lurah juga saya anggap sudah banyak berbuat ya, bersikeras untuk memberikan himbauan-himbauan, namun memang masyarakat masih terlalu menyepelekan. Tapi bukan artinya kita selaku pengurus ya bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakat ya, kita berupaya dengan tindakan-tindakan yang nyata ya sesuai apa yang menjadi arahan daripada pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Makanya kayak pengusaha, tokoh-tokoh masyarakat yang ada ya, itu nanti dilibatin dalam rangka pencegahan di wilayah masing-masing RT. Itu kayak rasa-rasa yang paling efektif ya. Karena kalau selalu menunggu ya, bantuan dari pemerintah yang kita tidak bisa harapkan, akhirnya kita nanti stres, turun imun, malah nanti kita kena penyakit. Kita sampaikan kepada masyarakat, dan memang pada saat itu juga masyarakat tidak menggubris ya, karena melihat tahu sendiri Kalianyar ini merupakan padat penduduk ya, yang rata-rata kerja atau aktivitas sehari-hari di wilayah ini sebagian besar adalah pekerja konveksi ya, ada juga yang tukang ojek atau lain sebagainya ya, itu yang membuat kesulitan kita pada saat awal-awal terjadinya wabah corona. Dari Pak RT, bentuk perhatian Pak RT buat masyarakat supaya bisa menjaga kesehatan ya. Oh iya, makasih. Jadi kalau keluar rumah harus dipakai. Oh iya. Ya. Nah, ini buat Novi, anak Novi ya, sama ya. Ini langsung dipakai ya. Ini dari Pak RT sudah upayakan. Jadi dimanfaatin betul-betul buat kesehatan ya. Iya, makasih Pak RW. Makanya kita coba tetap berupaya ya, membuat langkah-langkah paling tidak bisa masyarakat kita ini aman gitu dengan kondisi yang ada ya. Satu, saya buatkan tempat-tempat pencucian tangan di titik-titik yang memang menjadi keramaian di masyarakat. Ibu, ini ada pembagian masker dari Pak RT. Makasih ya. Pak. Nah ini nanti tolong digunakan nih sarang satu ya. Oh, iya. Nah, jadi keluar rumah harus pakai masker ya, buat kesehatan ibu juga sekeluarga ya. Makasih Pak RW. Nah, terus Pak RW juga minta tolong rumah-rumah yang depan rumah ibu ini setiap hari kalau bisa dibersihin. Iya. Ya. Jadi buat kesehatan keluarga ibu juga ya. Iya, Pak RW. Karena kan kalau untuk menerapkan physical distancing atau menjaga jarak kan nggak mungkin ya Pak Ujang ya. Buat ya, karena kan rumah ini penghuninya cukup banyak ya. Kalau saya lihat ada 6 kakak ya. Iya. 6 kakak dengan 27 anggota keluarga. 27 kalau saya hitung. 27 kalau saya hitung. Sampai anak cucu ya. Nah, itu makanya kan kalau seandainya kita nggak bertindak itu kan sangat membahayakan ya kan. Nah, makanya paling tidak langkah-langkah yang kita buat ya supaya pencegahan itu tidak tercemai ke dalam keluarga kita ya. Ya kita lakukan langkah-langkah seperti tadi ya, kecil-kecil.
Sebenarnya sih semenjak adanya corona ini beberapa minggu terakhir ini udah terasa dampaknya gitu Mas. Seperti kayak usaha-usaha kan kayak apalagi kayak saya nih suami yang kerjanya juga kan ya begitulah, nggak cuma tukang pasang antena TV itu kan kalau lagi ada, kalau nggak ada kan udah sepi kena begini ya terasa banget buat saya sekeluarga lah. Terus kayak saya kan usaha kecil-kecilan tuh kayak seperti jual nasi ya Mas ya. Sebelum adanya ini sih ya lumayan lah untuk kehidupan kami sekeluarga untuk makan sehari-hari. Tapi dengan adanya ini corona ini, dagangan saya usaha saya jadi sepi gitu kan. Jangankan untuk kita untung lah, untuk dagang kembali besok aja kayaknya sulit gitu Mas. Kadang-kadang ya kalau suami kebetulan dapat penghasilan lebih lah gitu, mungkin saya bisa buat modal lagi tambahin. Tapi lama-lama kok sepi gitu. Akhirnya udah saya jadi nggak usah lagi. Di sementara ini saya diam dulu, ya nggak usah lagi, nggak buka warung lagi gitu. Memang rame. Di sini kan banyak kayak yang kerja-kerja di konveksi gitu kan Mas ya. Sekarang ini kan mereka udah pada pulang kampung. Siapa yang mau beli? Ya paling tetangga sekitar sih ada. Saya nggak ngira cuma 1-2 tetangga sekitar ada yang beli. Pusing, saya bingung lagi, nggak bisa keluar. Dengan adanya wabah corona itu jelas pengaruh sangat luar biasa. Ini benar-benar saya rasakan. Karena apa? Sewaktu belum ada virus corona, yaitu alhamdulillah ya pendapatan saya bagus lah ya. Setelah adanya virus corona, itu istilahnya anjlok langsung. Pokoknya kalau dibandingin sama yang sebelum corona sih jelas jauh lah. Jauh Pak. Dulu waktu belum corona itu penghasilan antara 150 sampai 200. Setelah ada COVID-19 itu anjlok total itu. Kita untuk nyari uang 10.000 susah setengah mati. Susah. Terus saya udah ngalamin berapa hari, saya muter. Ternyata ya dampaknya itu puas. Itu waktu sebelum virus corona itu Pak, itu begitu istilahnya Android saya buka jam 8, itu paling telat saya nunggu lewat 5 menit langsung masuk, dapat kan? Udah tuh dapat, terus biasalah saya main di luar, turun, saya muter lagi, nggak lama dapat lagi. Nah besokannya Pak, Selasa itu tuh, Selasa sampai saya punya pikiran istilahnya ya sedikit sujud lah sama kantor ya. Ya Pak. Saya bilang kok ini 2 jam. Istilahnya apa namanya, handphone masih gagu, masih budak gitu kan. Nggak ada orderan. Nggak ada orderan. Dari pagi sampai jam 6 tadi, dari 6 belum ada juga. Ternyata yang saya alami sama kawan-kawan saya mengalami juga. Cuman mereka masih untung Pak. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 mendapat 1. Ya mereka lebih untung daripada saya. Terang-terang saya nol gede. Ya hanya sekedar orang bilang,
gali lubang tutup lubang ya kan, masih agak-agak mendingan lah daripada sama sekali kan. Untuk menghindari penyebaran COVID-19, kini warga diwajibkan menggunakan masker. Sementara itu, pengamat ekonomi dari Indef, Afiliani, memperkirakan dengan kondisi dan situasi saat ini, jumlah masyarakat miskin akan bertambah. Sulitnya mencari uang tentu sangat dirasakan, terutama bagi tukang ojek, sopir angkot, dan berbagai pekerjaan yang mendapat upah harian. Menurut Presiden Jokowi, pembatasan sosial berskala besar merupakan pilihan yang tepat untuk Indonesia. Kalau untuk istilahnya untuk apa yang tadi Bapak bilang masalah kerumunan ya kan, memang itu kalau istilahnya untuk 100% itu saya rasa belum ya, karena ini memang kebanyakan masih anak-anak yang masih belum paham masalah gituan. Tapi kalau istilahnya untuk orang dewasa itu paham, kita tahu. Kan saya sering bilang Badan Kesehatan Dunia WHO itu mencanangkan tolong atur jarak 1 sampai 1,5 meter untuk menghindari virus corona. Saya rasa kalau yang dewasa sih udah pada agak paham ya. Cuman kadang-kadang yang kita yang masih belum paham nih itu. Nah, sekarang kamar saya nih. Ini kamar saya nih. Kamar saya. Ini kamar saya, dihuni berdua saya sama istri saya nih. Berdua saja nih, berdua nih. Ya, ya begitulah. Ini luas rumah saya itu kurang lebih sekitar 7 kali 14. Panjang lebar tinggi itu sekitar 4 meter. Dihuni 23 jiwa dari 4 kakak. Itu dari mulai istilahnya suami istri, mantu, anak, cucu itu. Itu total semua itu sekitar 23 jiwa. Saya nih, saya di atas. Jadi mulai saya, anak saya, mantu, cucu di atas. Di bawah, ipar saya semua nih, adik semua nih. Kayaknya sih berisiko ya Mas. Kan katanya juga apa sih gejalanya seperti nggak boleh bersentuhan, gitu, makanya kan harus jaga jarak. Kalau dikumpulin ya saya juga ngeri juga kalau kumpul semua. Tapi ya itu salah satunya kita harus jaga kebersihan lah gitu. Kalau jaga jarak emang nggak mungkin? Jaga jarak kayak nggak mungkin ya Mas, orang saya, keluarga saya kan banyak begini. Bingung saya. Kita tahu akhir-akhir ini wabah penyebaran COVID sudah semakin mengkhawatirkan ya. Jadi Kalianyar alhamdulillah sampai hari ini kita masih kondusif ya, tidak ada gejala yang masuk ya. Kita melihat juga kondisi di lingkungan kita ini kan cukup padat. Jadi saya harap betul-betul kita menjaga ya, menjaga jangan sampai wabah itu masuk Kalianyar. Gimana caranya dengan lingkungan sempit ini ya, tapi kita tetap bisa berbuat untuk masyarakat ya. Sebab karena kalau kita menerapkan physical distancing kita nggak bisa ya, karena jarak kita juga terlalu rapat dan padat ya. Cuman yang bisa kita lakukan adalah penyemprotan dan mengajari masyarakat untuk cuci tangan. Biar semuanya kita sama-sama menjaga kesehatan ya. Ya, yang dari awal-awalnya kita kesulitan ya, sangat kesulitan kita. Ya, ketika wabah ini masuk ke Jakarta ini, kita betul-betul sangat sulit. Cuma kalaupun nanti terjadi ya, itu saya nggak bisa membayangkan kalau seandainya kalau memang wabah itu masuk Kalianyar, secara otomatis kan kita harus melakukan langkah-langkah yang memang buat memutus mata rantai itu kan, seperti karantina wilayah. Ketika nanti wabah itu masuk ke wilayah kami ya,
Ya, saya belum terpikir tuh yang namanya harus melockdown atau mengisolasi ketika ada warga kami yang terkena. Ya, ya mudah-mudahan sih jauh dari itu. Saya upayakan jangan sampailah warga itu. Jadi nanti anak-anaknya tolong dibilangin Bu ya, kalau keluar masuk rumah ya harus cuci tangan. Ya, kalau nggak ada hal-hal penting nggak usah keluar rumah. Ya baiknya di rumah ya untuk pencegahan Ibu ya. Untuk mengantisipasi di situ, saya berinisiatif ya untuk mencegah wabah itu masuk ke Kalianyar. Saya tutup, ya saya karantina secara permanen di situ, ya untuk sementara saya tutup supaya tidak ada dari Grogol masuk ke Kalianyar dan baiknya sebaliknya Kalianyar tidak masuk ke Grogol untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi ya wabah itu masuk ke lingkungan kita. Memang banyak juga tantangan yang saya hadapi ya, seperti komplain daripada masyarakat, ya kan, menyalahkan saya. Tapi saya nggak pernah terpikir, saya takut dengan hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti itu saya singkirkan dulu. Yang terpenting bagi saya secara pribadi, ya, warga saya ini terselamatkan daripada merebaknya wabah yang masuk ke wilayah saya. Itu yang saya ada dalam pemikiran saya seperti itu. Jangan sampai ini penyakit ini menular sama keluarga kita. Nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai. Caranya apa? Itulah pencegahan. Jangan terlalu banyak kerumunan. Kalau kita nggak perlu amat, jangan keluar. Lebih baik di rumah saja. Kita boleh ngobrol sama keluarga, ada jarak lah 1 atau 2 meter. Jadi jangan sampai istilahnya ya, mau menang kayak begini nih. Mudah-mudahan kita ini di Tambora, Usu Kalianyar itu masih alhamdulillah zona hijau. Jangan sampai kena ke zona merah kayak di Kembangan. Saya himbau kepada terutama saudara-saudara keluarga kita besar nih, keluarga besar bapak saya ini, ya kan, harus mengikuti anjuran pemerintah, terutama masalah kebersihan, physical distancing. Nah itu yang penting ini nih, physical distancing, atur jarak nih, jangan terlalu istilahnya kayak apa ya, mungkin jangan. Kalau saya rasa kalau dibilang khawatir, itu semua orang pasti khawatir Pak ya. Istilahnya daerah terpadat di Asia Tenggara. Ini untuk Tambora. Kalau dibilang kemungkinan, ya kemungkinan sih itu ada Pak ya, karena ya selang tadi terpadat. Jadi kalau untuk yang nama orang bilang istilahnya ngatur jarak, agak susah. Karena memang begitu, emang dia punya wilayah. Sekat wilayah kayak begitu terlalu mepet. Saya nggak bisa berbuat banyak, cuman paling tidak saya berupaya semaksimal mungkin yang akan saya lakukan demi masyarakat tetap tenang menghadapi wabah seperti ini.